Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Penderitaan Amangkurat 1. Raja Mataram yang terkenal bengis itu harus menghabiskan masa-masa terakhir kekuasaannya dalam pelarian, intrik, dan pengkhianatan. Ditulis oleh M. Faisil Pamungkas, 16 Maret 2021. Sungguh malang nasib Amangkurat I. Di usia senjanya, ia harus hidup dalam pelarian yang melelahkan. Raja yang pada masa kejayaannya terkenal bengis itu gagal mempertahankan tahta setelah istana kebanggaannya jatuh dan pemberontakan rakyat tidak lagi dapat dicegah. Ditambah pula pengkhianatan dari orang-orang di sekitarnya, semakin melengkapi penderitaan penguasa Mataram itu. Sang raja benar-benar kehilangan kekuasaannya. Pelarian Amangkurat I terjadi pada tahun 1677. Saat itu sebagian besar wilayah ibu kota Mataram telah diduduki oleh Raden Trunajaya. Bersama pasukan Maduranya, ia berhasil menjatuhkan pertahanan istana yang terkenal sulit ditembus. Trunajaya juga mampu menumpas perlawanan dari ketiga putra Amangkurat I, Pangeran Adipati Anom, Pangeran Puger, dan Pangeran Singasari, yang mati-matian mempertahankan tahta peninggalan ayahnya. Amangkurat I meninggalkan istana pada suatu malam di bulan Juni 1677. Tujuan pertamanya adalah Imogiri, makam keluarga raja-raja Mataram. Dalam perjalanan tersebut, ia hanya dikawal oleh sedikit keluarga saja. Hanya ada putra-putranya, beberapa pejabat yang setia, dan 2 orang perempuan yang kemungkinan istrinya. Beruntung usaha raja keluar dari kediamannya itu berjalan mulus, tanpa dihalangi oleh siapapun, terutama pasukan Trunajaya. Di Imogiri, Sunan mengumpulkan pasukan untuk menjaganya selama dalam pelarian. Ada cukup banyak orang yang bersedia mengikutinya, sementara pasukan lainnya diperintahkan menjaga Imogiri dari serangan Trunajaya. Selain pasukan penjaga, ia juga membawa serta semua pusaka berharga istana Mataram, kecuali pusaka-pusaka berukuran besar yang bobotnya akan menghambat perjalanan, seperti meriam keramat Nyai Setomi dan harta kekayaan kerajaan sebesar 350.000 ringgit. Semua juga dibawa serta seekor gajah. Sempat beberapa lama raja naik gajah, kemudian berganti naik tandu. Akhirnya Pangeran Puger diberitakan menemukan hewan berkulit tebal itu di tepi jalan, atau mungkin juga telah dirampas dari ayahnya. Setelah mengumpulkan segala kebutuhannya di Imogiri, raja berusia lanjut itu pergi menuju barat. Namun di Imogiri ia harus berpamitan dengan putranya yang berusia 12 tahun bernama Raden Gaude. Pangeran kecil itu dalam kondisi sakit parah sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan. Ia ditinggalkan bersama ibunya di Imogiri untuk perawatan. Sayangnya tidak lama setelah itu si anak meninggal dan ibunya dijadikan istri oleh Raden Trunajaya. Dalam pelarian Amangkurat I, raja bersama pengawalnya beberapa kali menemui nasib malang. Seperti ketika di Karanganyar, sejumlah besar harta bendanya nyaris digondol sekawanan perampok. Tetapi menurut Mensma, dengan kesaktiannya Amangkurat I berhasil menggagalkan aksi tersebut. Malah para perampok harus kehilangan nyawanya. Setiba di Jagabaya, Sunan mendengar kabar bahwa Pangeran Puger dan Pangeran Singasari berhasil keluar dari Mataram. Keduanya membangun benteng pertahanan di wilayah tersebut
Ia lalu berusaha bergabung dengan putra-putranya. Tetapi penerimaan mereka terhadap ayahnya begitu dingin. Perselisihan dalam keluarga di masa lalu rupanya masih terbawa, meski mereka tengah menghadapi kesulitan seperti itu. Raja pun akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan kedua putranya. Ia kembali melanjutkan perjalanan seorang diri. Tetapi setelah memasuki wilayah Nampu Dedi, dijumpainya si putra sulung, Pangeran Adipati Anom. Tidak seperti kedua saudaranya, Adipati Anom menerima ayahnya secara terbuka. Ayah anak itu pun pergi bersama menuju barat. Selama perjalanan, raja yang sudah tua itu jatuh sakit. Ia tidak dapat makan dan tidur. Di Banyumas terpaksa beristirahat selama 3 hari. Akhirnya orang tua yang sudah beruban itu pun meninggal di Wanayasa atau Aji Barang. Menurut seorang peneliti Belanda, Francois Valentin, Adipati Anom terlibat dalam kematian Amangkurat I. Valentin menyebut jika Adipati Anom memberikan sebutir pil untuk mempercepat meninggalnya sang ayah. Namun De Graaf mempertanyakan tindakan Adipati Anom tersebut. Ia tidak tahu keuntungan apa yang didapat Pangeran Mataram itu dengan membunuh raja yang telah sekarat tersebut. Toh hanya persoalan waktu sampai Amangkurat I menutup mata selamanya. Sebelum wafat, Amangkurat I menyerahkan beberapa pusaka kerajaan kepada Adipati Anom, yakni Gong Kyai Bijak dan Keris Kyai Balabar. Ia juga minta kepada putranya untuk dimakamkan di Tegalwangi, tepat di sebelah pusara gurunya, Tumenggung Danupaya. Sekarang makamnya berada di Komplek Makam Tegal Arum, Dusun Pakuncen, Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Seperti ayah raja yang dimakamkan di puncak gunung menantikan dini hari, begitu pula Mangkurat ini dimakamkan di atas bukit buatan, suatu piramid dengan 3 anak tangga, dan di puncaknya didirikan cungkup yang sederhana. Demikian kisah tragis hari-hari terakhir Amangkurat I. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.